Hari ini seperti Alhamdulillahirobbilalamin, terutama buat rekan-rekan semuanya dalam pelestarian Golok Comas ini. Ini dari mana-mana, dari setiap kalangan komunitas Golok Comas, berbagai daerah yang sudah menjadi rutinitas tahunan di mana dilaksanakan di setiap tanggal 12 Mulut ini. Alhamdulillah telah lancar. Dan ini salah satu bentuk kita dalam pelestarian dan menjaga ikon, khususnya ikon Banten. Ikon Banten ini adalah Golok Comas, salah satunya golok yang masih dilindungi dan masih dijaga oleh semuanya, khususnya para pelestari Golok Comas. Dan dalam pelaksanaan ini terutama kita mulut dan nabi, yang kedua silaturahmi antar pemilik Golok Comas khususnya, yang ketiga penjamasan atau ritual Golok Comas. Nah, ini sebagian menjadikan simbolisasi bahwa ketika Golok Comas ini pulang kampung di setiap tanggal 12 Mulut ini. Nah, disebut pulang kampung itu jadi dari mana-mana, baik dari Indonesia, dari Taiwan, dari Korea, dari mana-mana Golok itu pulang untuk mengikuti ritual ini karena memfilosofikan bahwa ini bersilaturahmi ke tempat empu Golok Comas gitu. Nah, menggambarkan bahwa ketika kita dididik dari mulai bahan yang tadinya tidak bernilai sampai sehingga bisa bernilai, ketika dididik oleh empuknya, dipandai, ditempa sehingga menjadi bernilai. Nah, ini bentukan bahwa kita mulai dari nol sampai sukses, kita juga harus tahu adat dan tahu silaturahmi kepada guru kita. Nah, ini sebagian daripada mendidik ke anak bangsa dengan wasilah budaya Golok Comas ini. Kemudian dan hanya sekedar ditempa jadi golok udah selesai. Namun di Golok Comas ini dalam perjalanannya tidak semudah itu. Ada kaitan bersilaturahim, ada ikatan silaturahminya sehingga dari golok jadi saudara. Nah, inilah suatu yang sangat luar biasa ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan ketika sama-sama bawa golok. Oh, kita ini saudara, goloknya Golok Comas. Nah, alhamdulillah banyak terjadi di lapangan seperti itu sehingga tidak terjadi kericuhan atau terjadi yang tidak kita inginkan gitu. Nah, ini melalui golok ini sangat banyak sekali manfaat-manfaatnya selain daripada mistisnya. Kelebihan mudah-mudahan karena Golok Comas ini kekuatannya adalah kekuatan doa. Nah, saya tekankan lagi, Golok Comas ini kekuatannya kekuatan doa. Doa bersama kita, mudah-mudahan ada yang terkabul. Karena sesuatu yang berjamaah itu banyak bonus-bonusnya. Ketika kita sendirian gitu, bisa saja dilakukan ini di tempat pribadinya masing-masing, akan tetapi dari airnya juga yang berbeda, dan kemudian pokoknya bedalah kalau di antara kepribadian dengan kebersamaan. Nah, di situ menimbulkan bahwa yuk kita bareng-bareng, kita berjamaah dan diwajibkan untuk berjamaah. Seperti inilah kita perjalanannya sesuai ajaran Islam, karena Golok Comas ini golok siar agama gitu. Nah, oleh karena itu kami selaku penerus generasi dan mengemban amanat yang sangat berat, alhamdulillah dengan dorongan para kesepuhan, dorongan doa dari para pelestari Golok Comas sehingga bisa lancar dan sesuai yang diinginkan. Ada berapa golok yang hadir ke sini itu kurang lebih 1000.
Hari ini Iya, hari ini Itu bertambah dari tahun sebelumnya atau berkurang? bertambah, makin tambah lagi, makin bertambah lagi. Karena ada yang senior, katakanlah senior di Golok, misalnya nggak hadir, ada yang hadir yang baru gitu. Apalagi kalau ini tuh yang hadir tidak semua, karena komunitas Golok Cemas ini kebanyakan yang bentrok waktu, sehingga tidak bisa mengikuti acara ritual Golok Cemas. Kalau datang semuanya dengan tempat yang sangat minim, kayaknya tidak tertampung. Makanya saya terbayang kalau datang semua gimana dengan tempat. Tapi walaupun begitu, alhamdulillah lancar semuanya dengan bekerja sama kita dengan aparatur pemerintah untuk mendorong dengan kegiatan ini. kalau datang semua perkiraan berapa banyak? Kalau datang semuanya itu sebenarnya mah di kisaran puluhan ribu bisa gitu kalau datang semua. Kalau ini keturunan berapa sih? Nah, kebetulan kita di sini selaku penerus generasi, kita keturunan yang ke-10 di Pandai Golok Ciomas. Karena Pandai Golok Ciomas itu di Ciomas itu tidak ada 2, tidak ada 3, hanya 1 di Kampung Sibopong ini. Dan itu sudah dicagar budayakan oleh pemerintah daerah, khususnya oleh pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang. Alhamdulillah, Pandai Golok Ciomas itu sudah menjadi cagar budaya. Pandainya ya. Pandai itu tempat penempaan Golok Ciomas. Jadi yang kategori Golok Ciomas asli ataupun yang disebut Golok Ciomas di luaran sana, jadi tempat penempaannya pandainya harus pandai turunan, orang yang menempatnya juga harus keturunan yang tahu sana. Jadi real. Kalau orang yang keturunan bisa dikatakan realnya Golok Ciomas. Adapun di wilayah Ciomas ada pandai, beberapa pandai misalkan, itu kategori pandai baru dan penempatnya pun bukan turunan ataupun tidak tahu sanad dengan leluhur Golok Ciomas. Kang, kalau ini sekarang generasi ke-10, kira-kira waktu pemula dulu tahun berapa kira-kira? Kalau untuk pemula itu mulai kita di di Ki Buyut Ki Gedenyi Gede itu di zaman Kesultanan Banten. Di zaman Kesultanan Banten, di era zaman Kesultanan Banten itu empu generasi pertama dengan cara membuat diurut dengan tangan, bukan ditempa dengan palu tapi diurutnya dengan tangan, sangat luar biasa. Di zaman Kesultanan itu. Kemudian pembikinan golok itu untuk memfasilitasi untuk melawan penjajah di era zaman Kesultanan Banten pada masanya. Generasi pertama, kira-kira ingat nggak namanya siapa? Generasi pertama itu Ki Gedenyi Gede, Ki Buyut Cengkuk. Nah, itu generasi pertama Ki Buyut Cengkuk. Empu generasi pertama di zaman Kesultanan Banten. Dan dari generasi pertama Ki Buyut Cengkuk, Ki Gedenyi Gede, Ki Buyut Cengkuk, Ki Buyut Boma, Ki Buyut Mala, Ki Buyut Sandara, Ki Buyut. Adapun pemegang palu godam itu beda anak. Maksudnya jadi bukan hanya satu anak. Kalau ngitung hanya keseluruhan ke bawah cuma satu anak. Akan tetapi kita misalnya saya secara pribadi punya anak 2 misalnya, yang satunya megangnya ini, yang satunya megangnya ini gitu. Contohnya seperti itu. Jadi Golok Ciomas itu ada 3 juru kunci. Ada 3 juru kunci, yaitu yang pertama empu pandai Golok Ciomas atau pembuatnya. Yang kedua pemerakarsa Golok Ciomas atau pemimpin ritual, yaitu Abah Umin almarhum, dan alhamdulillah mudah-mudahan teruskan oleh generasinya. Kemudian yang ketiga pemegang palu godam deno. Nah, itu memiliki peranan masing-masing. Tidak semuanya memiliki namun di 3 juru kunci itu saling melengkapi. Nah,
Itulah perjalanan orang tua dulu. Namun saat ini kami menjalankan penjamasan dikarenakan kami tidak diberikan kebijakan oleh pemegang Palu Kodam Denok. Makanya biasanya ada Palu Denok di sini gitu. Nah, tidak diberikan kebijakan. Kalau ngomong hak, kami ada hak. Kalau ngomong hak, kami ada hak. Namun kami tidak mau memperkeruh suasana. Udahlah, kita jalankan sesuai dengan adat istiadat orang tua dulu gitu. Apa yang kami jalankan ini sesuai dengan amanah-amanah yang diemban oleh kami sebagai anak generasi. Pemegang Palu Kodam Denok itu Haji Luhari. Haji Luhari. Beliau juga tidak tidak menguasai tentang sejarah atau lainnya gitu. Hanya beliau itu punya warisan pemegangnya saja, pemegang Palu Kodam Denok. Baik. Jadi yang hadir di khususnya pelestari golok Ciomas ini itu dari mulai dari Serang, Jakarta, Bekasi, Bogor, Bandung, terus dari Lampung, terus dari Taiwan, itu sudah dititipkan dari jauh-jauh hari, dari Korea, dari Malaysia gitu. Orangnya kemarin kesininya, namun goloknya dititipkan ya karena dengan faktor kesibukannya mereka gitu. Kalau dari Indonesia, Kalau itu kemarin juga teman-teman alhamdulillah itu datang dari Kalimantan, terus pokoknya dari seberang aja, dari ini jauh sih lumayan, dari Sumedang, terus lupa saya daerahnya. Oh iya. Karena saking banyaknya gitu. Banyaknya. Pada intinya mah hampir se-Indonesia. Pada intinya mah hampir se-Indonesia gitu. Kalau untuk Indonesia, bahkan yaitu tadi saya bilang dari negara tetangga pun alhamdulillah antusiasme terhadap budaya yang ada di Banten khususnya Ciomas ini sangat luar biasa untuk menyupport kegiatan ini gitu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Sampai ada bahasan seperti ini lagi contohnya. Untung saya habis dimandi sama beliau. Saya laku sama perempuan. Boy, banyak yang nyari-nyari perempuan. Nah, belum tentu yang dikasih Abi Uyut itu airnya air anggur. Ya, karena di situ ada keyakinan kita. Contoh pernah, ini maaf ya kita bahas dulu ini, biar lebih paham maksudnya gitu Bu. Contoh pernah ada seseorang yang minta syariat dari saya. Ustaz, saya minta air, anak saya sakit. Nah, akan mendapatkan rahmat dari Allah. Dari salah satu keluarga besar kita yang ada di sini, pasti ada seseorang yang akan diterima doanya oleh Allah. Amin ya Rabbal. Kalau dilihat dari golong di sini lebih dari 600, berarti yang hadir di sini sekitar 600 lebih berarti. Ya. Insya Allah ada salah satu doanya yang dijabah. Kalau doa katakan, pengen nyanduk lagi. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Malik wa ya warisa kitab ya Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وجعلنا في الأيديهم سبلا وسواء عليهم إنما تولد من اتقى الفحشاء وبشرك وكل شيء سمعه إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرى لما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وأنزلنا على قومه من بالجنب من السماء يا مسعود ملك الرسول الذي يشتري وأخرجنا منها عكام منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من منازل حتى عاد كالرجل القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر الليل سابق النهار وكنا ذريته بالخلق المشهور وخلقنا له من مثله ما يركبون وإن شاء ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مقتدرون واليوم لا يضيع شيء ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سرور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك ولو نشاء ليغفر من كان حيا ويحييكم ضمن صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
عليه وسلم رسول الله إذا سيدنا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم من أجلك سفرنا إلى ربنا نبيك صلى الله على محمد وعلى وسلم لله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Amin. عليه من عمل وليه بذاته وكرمه ومولته محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. اللهم اجعل قصيدنا وقرتنا وأولنا آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرمه اللهم اغفر لنا ولأبائنا ولأمهاتنا ولأسرنا ولأولادنا ولمسلمنا آمين. والرسل وليوم المنور آمين. وحق الرحمن بعد كلام إلى خير الله رسول الله آمين. علينا تشرك سلامة في الدين وزيرة في الدين وخلقنا في الدين وخلقنا في الدين وخلقنا في الدين وتوبة قبل الموت رحمة إلا الله آمين. علينا في سكن دماء آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب آمين. وبلغنا إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم يا الله آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب حسن الخاتمة يا محمد صلى الله عليه وسلم آمين. الحمد لله رب العالمين.
jauh-jauh datang dari Bekasi ke sini, kira-kira mau ngapain? Oh, intinya kita dimana Golok Ciomas ini kan tiap tahun ada pemulasan golok. Jadi tiap tahun kita datang ke sini. Utamanya silaturahim. Utamanya kita yang tadinya tidak kenal jadi kenal, yang tadinya sudah kenal jadi saudara kan gitu. Itu. Kemudian ada berapa golok yang bawa? Saya bawa golok mungkin ada kali 20 lebih. 20 lebih golok. Iya. Itu semua diikuti untuk penjamas ini. Ikut, semua ikut. Kalau boleh tahu penjamas ini tujuan untuk apa sih? Untuk ya ajang silaturahim. Ajang silaturahmi. Makanya di situ kan siloka, golok silaturahmi, golok persaudaraan gitu. Iya. Dari kapan kan Kang itu apa suka sama Golok Ciomas? Dari saya remaja kali ya, ada 20 tahunan mah mungkin. Itu karena emang sudah dari zaman orang tua kita, kakek kita udah nama itu udah nggak asing, Golok Ciomas. Iya. Ya intinya ya mungkin pesan moralnya ya selalu jaga silaturahim, dan dimana di Golok Ciomas ini banyak pesan-pesan yang luar biasa. Dari mulai bila, dari mulai gagangnya, dari sarung itu ada pesan-pesan yang luar biasa. Ya utama, waduh saya jadi Kang Suna nih. Harusnya Kang Suna nih yang jelasin. Intinya kita tidak boleh sombong, selalu rendah diri, dan Golok Ciomas bukan untuk gagah-gagahan, karena di situ ada pesan-pesan yang luar biasa dari leluhur kita. Ini itu aja yang saya bisa utarakan. Iya. Saya Muhammad Apriyadi dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Ini sudah tahun kedua saja. Tahun kedua. Kebetulan saya kan keluarga kan asli dari Banten ya. Cuman besarnya di Palembang. Jadi ibu orang Lui Damar, bapak orang Sumatera. Karena hati tergetek karena ingin melestarikan budaya Banten, makanya saya minat untuk Golok Ciomas. Jadi Golok Ciomas ini bagi saya ini jati diri kita orang Banten, walaupun saya di seberang atau di luar, tetapi orang Banten tetap melestarikan budaya Banten. Jangan lupa sama sejarah kita gitu. Saya kesan sendiri ya karena jauh ya, karena tiap tahun kan Maulid Nabi kan memang diagungkan sama kita agama Islam. Memang ada juga untuk silaturahmi kan, silaturahmi kita pecinta Golok Ciomas bersilaturahmi di sini, berkumpul. Benar kata dari Pak Lurah bilang Golok Ciomas ini untuk berkumpulnya pecinta Golok Ciomas di daerah Ciomas. Jadi kita sebagai pewaris pemuda-pemudi Banten agar ikut melestarikan Golok Ciomas jangan sampai punah gitu. Saya jauh-jauh hari memang sudah mempersiapkan sebelum Maulid Nabi, memang sudah mempersiapkan untuk bertemu dengan para pemilik Golok Ciomas, baik itu dari Banten maupun di luar Banten. Koleksi saya 3, termasuk yang kecil ini 2 yang satu Satria Banten, kedua yang Hanoman. Jadi 3 koleksi saya. Insya Allah ada nambah lagi. Mungkin yang saya Prabu Maswapati belum ada ya. Mungkin insya Allah saya nambah lagi. Saya juga memperkenalkan Golok Ciomas ke kampung saya kan di Palembang. Bahwasanya memang Golok Ciomas ini tidak mesti orang Banten, tidak mesti orang Ciomas. Kita Sumatera juga boleh memperkenalkan diri dari Golok Ciomas tersebut. Koleksi saya baru yang kemarin baru 3 saya kan sudah 2 tahun. Kalau hal menarik sih ya karena kita bangga aja ya, bangga sebagai pewaris budaya bangsa, sebagai pewaris Golok Ciomas, bangga sebagai jati diri kita untuk sebagai pewaris, untuk sebagai kenangan juga di rumah. Jadi nggak terlalu dibawa terus goloknya, truk ditaruh di rumah juga nggak. Haji Komar, Kampung Calincing. Haji Komar, Kampung Calincing. Bapak Muhajir, Kampung Cilongkrang. Jumlah golok 4. Dengan nomor urut 5 sampai 8. Selanjutnya Bapak Rapi, alamat Cipocok,
Jumlah golok 13 dengan nomor urut 9 sampai 21.